Halo semuanya, makasih masih bersama Hikam 017 sering ngecodokin namun nggak pernah dibalas. Oke, di kesempatan kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Dragon Ball Z di part yang ke-29 dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Diawali dengan kita akan diperlihatkan Goku yang masih meningkatkan kekuatannya menggunakan jurus Kaioken. Sementara itu Jazz dan juga Kapten Ginyu sedang mengecek kekuatan Goku yang sangat overpower sampai-sampai melampaui angka 100.000. Di saat daya tempur milik Goku sudah mencapai 150.000 membuat Kapten Ginyu menjadi frustasi dan mengamuk ke sana dan kemari. Tak lama setelah itu terlihat Kapten Ginyu segera melemparkan sebuah batu yang cukup besar ke arah Goku. Namun saat batu itu akan segera mengenai Goku, batu tersebut langsung hancur. Kita pun diperlihatkan kalau kekuatan Goku yang sekarang sangatlah kuat, dimana hanya dengan auranya saja mampu menghancurkan batu yang telah dilemparkan oleh Kapten Ginyu. Kapten Ginyu pun menjadi ketar-ketir, dimana Kapten Ginyu masih tidak terima dengan peningkatan kekuatan dari Goku dan segera menembakkan energi laser kepada Goku secara beruntun. Namun energi laser tersebut dapat dimentahkan oleh Goku yang membuat energi laser tersebut mengenai seluruh daratan yang ada di planet Namek yang membuat ledakan yang cukup besar dan kekacauan di mana-mana. Setelah itu Kapten Ginyu segera kembali ke hadapan Goku, di mana dia melihat kalau kekuatan Goku telah mencapai angka 180.000 yang membuat Kapten Ginyu sulit mempercayai kalau kekuatan Goku mampu meningkat sejauh ini, dimana Jazz pun juga ketar-ketir akibat melihatnya. Goku segera mengatakan kepada Kapten Ginyu kalau kekuatannya tidak hanya ini, dia masih bisa meningkatkan kekuatannya jauh lebih kuat, dimana hal tersebut membuat Kapten Ginyu tidak percaya. Di sisi lain terlihat kalau Frieza sedang melakukan perjalanan menuju ke tempat Saikoro. Bahkan aura kekuatan Frieza yang sangat dahsyat bisa dirasakan oleh Nail dan berkata kalau Frieza akan segera sampai ke sini. Tak lama setelah itu Saikoro segera meminta kepada Dende untuk mendekat kepadanya, dan ternyata Saikoro membangkitkan kekuatan tersembunyi milik Dende. Saikoro pun meminta kepada Dende untuk segera pergi dari tempat ini dan menuju ke tempat Gohan dan juga Krillin, karena mereka di sana pasti memerlukan bantuan Dende. Dende pun menuruti permintaan dari Saikoro, di mana dia segera terbang dan pergi untuk menuju ke tempat Gohan dan juga Krillin. Sementara Nail berada di tempat ini bersama Saikoro untuk melindunginya. Di sisi lain terlihat kalau Kapten Ginyu masih frustasi akibat kekuatan dari Goku, dan Goku pun meminta kepada Kapten Ginyu untuk segera meninggalkan planet Namek, maka dirinya akan mengampuni nyawa dari Kapten Ginyu. Di tempat lain kita pun akan diperlihatkan Frieza yang akan segera menuju ke tempat Saikoro. Di tengah perjalanan dia pun berpapasan dengan Dende, namun Frieza tidak mempedulikan hal tersebut karena dia berpikir kalau Dende hanyalah seorang serangga yang tidak berguna. Singkat cerita, Frieza pun telah sampai ke kediaman Saikoro. Tak lama setelah itu Nail segera keluar dari bangunan tersebut, di mana Frieza setelah melihat Nail segera menyatakan keluhannya tentang bola Dragon Ball yang tidak bisa digunakan dan meminta solusi kepada Nail. Namun Nail malah mengusir Frieza untuk segera meninggalkan tempat ini. Tak lama setelah itu dari kejauhan terlihat ada 3 orang yang akan segera menuju ke kediaman Saikoro, dan ternyata itu adalah 3 pemuda Namek yang akan menghadang Frieza untuk menemui Saikoro dan membuat kekacauan di tempat itu. Frieza pun segera mengecek daya tempur dari ketiga Namekian tersebut. Kalau digabung, kekuatan dari ketiga Namekian tersebut hanyalah 1000 yang membuat Frieza menjadi meremehkan mereka bertiga, di mana hal tersebut membuat ketiga Namekian tersebut menjadi sangat parah kepada Frieza. Namun benar saja ketika ketiga Namekian tersebut berniat menyerang Frieza, Frieza pun berhasil mengalahkan mereka bertiga dengan sangat mudah dan hanya menggunakan aura kekuatannya yang membuat sebuah angin puting beliung yang membuat mereka bertiga menjadi terlempar. Setelah itu Frieza pun segera memberikan sebuah serangan laser kepada mereka bertiga yang membuat mereka bertiga langsung terlempar ke sana kemari. Frieza pun meminta kepada Frieza untuk menuruti saja permintaannya, maka dirinya tidak akan membunuh Nail. Setelah itu Nail pun mengatakan kepada Frieza kalau ada 1 orang yang berada di dalam bangunan tersebut yang bernama Saikoro, di mana dia adalah pemimpin dari bangsa Namek, dan dia kalau sampai mati maka Dragon Ball yang ada di tempat ini yang akan lenyap, di mana hal tersebut membuat Frieza cukup terkejut.
Tak lama setelah itu Frieza pun segera mengeluarkan sebuah laser dari matanya dan segera melubangi sebuah kaca yang ada di bangunan tersebut untuk melihat siapakah Saikoro itu, dimana akhirnya Frieza pun bertemu dengan Saikoro, pemimpin tertinggi planet Namek. Frieza pun meminta kepada Saikoro untuk memberitahu cara mengaktifkan bola Dragon Ball yang ada di planet Namek dan mengancam Saikoro kalau Saikoro tidak mau memberitahunya maka dirinya akan membunuh Nail sebagai taruhannya. Namun Saikoro memberitahu Frieza kalau Nail bukanlah orang yang mampu dikalahkan dengan mudah karena dia adalah orang Namek yang berbeda daripada Namekian yang sebelumnya dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Frieza pun menjadi cukup tertarik untuk melakukan pertarungan dengan Nail, dimana Nail pun meminta kepada Frieza untuk bertarung di tempat lain. Kalau mereka bertarung di sini maka Saikoro akan terkena dampak dari pertarungan mereka dan itu akan sangat membahayakan Saikoro, dimana Frieza pun menuruti permintaan dari Nail dan mereka pun segera meninggalkan tempat tersebut untuk mencari tempat yang cocok untuk bertarung. Scene pun berpindah ke tempat Kapten Ginyu, dimana kita akan di belakang Kapten Ginyu yang tertawa setelah melihat kekuatan yang sangat besar milik Goku. Setelah itu Kapten Ginyu pun menembakkan sebuah energi laser kepada Goku dan dengan mudah Goku mampu menangkis serangan laser dari Kapten Ginyu. Di sini anehnya terlihat Kapten Ginyu pun sangat senang setelah melihat ada orang yang lebih kuat daripada dirinya. Setelah itu Kapten Ginyu pun segera menembakkan energi lasernya secara beruntun ke arah Goku. Goku pun dengan santai menerima seluruh serangan energi laser yang ditembakkan oleh Kapten Ginyu yang membuat ledakan yang cukup besar di sekitar tubuh Goku. Dan setelah asap yang cukup tebal hilang dari sekitar tubuh Goku, terlihat kalau Goku tidak kenapa-napa setelah menerima seluruh serangan dari Kapten Ginyu. Kapten Ginyu pun segera melepaskan skuternya dan segera diberikan kepada Jazz. Jazz pun segera menerima skuter yang telah dilemparkan oleh Kapten Ginyu. Scene berpindah ke tempat Nail dan juga Frieza, dimana terlihat kalau mereka sudah mulai berhadapan untuk memulai pertarungan mereka. Tak lama setelah itu Nail pun segera meningkatkan kekuatannya yang membuat Frieza cukup terkejut dengan peningkatan kekuatan Nail yang sampai 42.000. Setelah melihat peningkatan kekuatan dari Nail, Frieza pun segera memberitahu daya tempurnya saat ini yaitu 530.000, dimana jumlah tersebut memang cukup banyak untuk Frieza. Frieza pun meminta kepada Nail untuk jangan khawatir karena dirinya akan bertarung melawannya hanya menggunakan tangan kiri saja karena itu akan mungkin lebih menyenangkan. Mendengar itu Nail pun merasa tidak terima, dimana dia langsung meluncur ke arah Frieza dan segera memberikan sebuah serangan ke lehernya. Namun terlihat Frieza sama sekali tidak merasakan serangan yang Nail berikan. Tak lama setelah itu Frieza pun segera mencengkeram tangan milik Nail dan segera memutuskannya, dimana hal tersebut membuat Nail menjadi sangat kesakitan karena tangannya telah putus oleh Frieza. Setelah itu Frieza segera mengembalikan tangan milik Nail. Tiba-tiba Nail pun langsung berteriak dan berhasil menumbuhkan tangannya kembali karena Nail bisa memulihkan tangannya kembali karena dia salah satu dari bangsa Namek yang bisa beregenerasi dengan sangat cepat. Scene pun berpindah ke tempat Kapten Ginyu dan juga Goku, dimana terlihat Kapten Ginyu mengumpulkan aura kekuatannya di tangannya. Dan tiba-tiba Kapten Ginyu segera mengarahkan tangannya tersebut ke dadanya dan melukai dirinya sendiri, yang membuat Goku menjadi terkejut karena tiba-tiba Kapten Ginyu melukai dirinya sendiri. Tiba-tiba Kapten Ginyu pun mengatakan kalau dirinya tertarik pada tubuh Goku yang sangat kuat, dimana hal tersebut membuat Goku menjadi terkejut. Setelah itu Kapten Ginyu segera meningkatkan aura kekuatannya yang membuat Goku menjadi cukup terkesan dengan kekuatan Kapten Ginyu yang mampu meningkatkan kekuatannya walaupun tubuhnya sedang terluka. Setelah itu Kapten Ginyu pun segera menghentangkan kedua tangannya dan berteriak Chen. Seketika kedua roh dari Goku dan juga Kapten Ginyu pun segera keluar dari masing-masing tubuh dan terlihat mereka pun telah saling berhadapan. Terlihat kalau tubuh Goku dan juga Kapten Ginyu menjadi terpaku dan tak bisa bergerak.
Dan tiba-tiba keluar sebuah cahaya yang keluar dari mulut Kapten Ginyu yang mengarah kepada mulut Goku. Terlihat kalau ruh milik Kapten Ginyu segera meluncur ke arah tubuh Goku, sementara ruh milik Goku segera meluncur ke arah tubuh Kapten Ginyu. Setelah ritual Kapten Ginyu berakhir, terlihat wajah Goku pun berubah menjadi karakter antagonis. Sementara itu di sisi lain, Kapten Ginyu pun berubah menjadi protagonis, dan ternyata mereka telah bertukar tubuh, di mana Goku merasa tidak percaya kalau sekarang tubuhnya telah dimiliki oleh Kapten Ginyu. Jazz pun segera mengembalikan seputar milik Kapten Ginyu yang telah bertukar tubuh dengan Goku, di mana Kapten Ginyu pun segera meminta kepada Jazz untuk segera kembali ke pesawat mereka karena kemungkinan Frieza telah kembali ke sana. Terlihat Kapten Ginyu dan juga Jazz pun segera kembali menuju ke pesawat mereka. Di sisi lain, Goku pun sulit bergerak untuk menyusul Kapten Ginyu dan juga Jazz. Akhirnya dia pun menyadari kenapa Kapten Ginyu bisa melukai dirinya sendiri. Ternyata untuk alasan ini, terlihat kalau Goku pun cukup khawatir dengan keadaan Krillin dan juga Gohan. Kalau bertemu dengan Kapten Ginyu yang telah bertukar tubuh dengannya, dengan susah payah Goku pun mencoba untuk menyusul Kapten Ginyu dan juga Jazz. Dan alur cerita Dragon Ball Z part 29 pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dengan alur cerita Dragon Ball Z part 29? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 019 Hikam 017. Dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. See you, bye bye.